Apakah orang muslim yang masuk neraka itu kekal? Tidak kekal. Tadi ada syafaat Nabi kan. Klaim sepihak Yahudi yang menyatakan hanya disiksa beberapa hari di neraka terdapat di Quran surat 2 ayat 80 dan Quran surat 3 ayat 24. Kaum muslim yang berbuat dosa dan meninggal tidak sempat taubat menjadi penyebab mereka masuk neraka, ini hanya sebatas sampai bersih dosa-dosanya. Setelah dosanya bersih maka dia akan masuk ke dalam surga, kecuali dalam kitab Talmud Yahudi yang mengatakan dalam Rosh Hashanah 17a. Jadi orang-orang Yahudi yang berdosa dihukum di Gehenna, yang kita orang Kristen percaya itu adalah neraka. Tetapi bagi orang Yahudi, ke Gehenna-nya itu cuma 12 bulan. Setelah itu mereka diangkat dari Gehinom itu untuk masuk ke pangkuan Abraham. Kecuali orang-orang yang benar-benar jahat, baru dia selama-lamanya di situ. Apakah setiap umat Islam masuk surga? Iya, semua orang yang sudah Islam, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu muhammadar rasulullah, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, selama tidak kafir, selama tidak batal syahadahnya, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada orang-orang yang setengah-setengah. Saya juga sama. Nah, orang-orang setengah ini kan masuk surga belum layak karena masih ada dosa akibat dosanya. Masuk neraka ada baiknya sedikit, jadi nggak terlalu bisa masuk neraka gitu ya, karena ada kebaikan-kebaikan yang dilihat oleh Tuhan. Maka bagaimana sebelum ia dimasukkan ke surga, ia harus disucikan di dalam api penyucian. Itu tadi Ecclesia Penitens. Dan namanya api penyucian, ya pasti panas konon katanya gitu ya. Namanya api. Jadi bukan air penyucian, tidak, api penyucian. Karena menjadi sebuah nikmat yang agung menjadi orang Islam ini, dijamin masuk surga. Ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surganya mampir ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Tapi yang jelas, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Ketika semuanya sudah ada di surga, artinya orang-orang muslim yang mungkin dihukum, divonis masuk neraka disebabkan dosa-dosanya, kemudian mereka sudah dikeluarkan dari api neraka dan mereka sudah berada di surga, disitulah akidah yang dinarasikan serupa dengan akidah Yahudi dan Katolik, atau bisa disebut tasabuh. Tasabuh dalam Islam dilarang. Akan saya buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lini ladina amanu antaksa'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu fakasat qulubuhum wa kasirum minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk tunduk hati mereka kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Demikian. Kita dilarang menjadi orang-orang terdahulu yang setelah diberi Alkitab perilakunya sebagaimana model yang diterangkan dalam ayat tersebut. Larangan tasabuh juga ada di hadis. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah bagian darinya. Ada lagi, laisa minna man tasabaha bighairina, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Demikian. Tasabuh yakni sikap dan perilaku menyerupai orang beragama lain, dan itu dilarang. Saat di akhirat nanti, pelaku tasabuh
akan dibangkitkan sesuai yang diikutinya. Bila itu orang Islam, beruntung. Tetapi kalau yang diikuti orang kafir, maka akan bangkit bersama orang-orang kafir dan menjadi bagian dari kaum tersebut. Dan sekali lagi mohon maaf, tempatnya adalah yaitu kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Demikian. Jadi sekali lagi, mohon maaf. Begitulah kondisi nasib orang tersebut nanti. Kalau narasi mereka, yakni dari umat-umat Islam itu mendasarkan dari hadis, maka perlu dicek kebenarannya. Apakah benar hadis atau sunnah tersebut dari Nabi Muhammad? Tidak mungkin Nabi Muhammad berani membuat keputusan hukum yang berlawanan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Karena Nabi Muhammad itu sami'na wa ata'na dan mengikuti sesuai yang diwahyukan. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. In attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Apakah ente tidak mikir, friend? Itulah Nabi Muhammad karakternya. Jadi tidak mungkin orang Islam kembali ke akhirat kondisi berdosa dan belum tobat, maka tempatnya di neraka. Akan saya buktikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balaman kasaba sayyi'atan wa akhatat bihi khoti'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bukankah demikian yang benar? Barang siapa yang berbuat dosa dan telah diliputi oleh dosanya, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi siapapun termasuk umat Islam yang berbuat dosa dan diliputi oleh dosanya, belum tobat, kembali ke akhirat, tempatnya Al-Quran bilang di neraka. Saat di akhirat nanti tidak ada proses pemindahan dari neraka ke surga. Akan saya buktikan. Dipindah itu tidak ada, ditebus itu tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladzina dzalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadat bihi min su'il adabi yaumal kiamati wa badalahum minawahim malam yakunu yaktasibun. Dan sekiranya orang-orang dolim itu mempunyai apa yang ada di bumi semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka adab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Jadi ditebus itu tidak bisa. Kalau mereka masih ngengkel bahwa orang yang meninggal kondisi berdosa kembali ke Allah, sebagaimana yang mereka perkirakan, Al-Quran akan membantahnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam adab neraka jahanam. Sudah selesai narasi mereka menentang Al-Quran. Tinggalkan, jangan diikuti. Dan orang yang mengupload, tolong berhati-hati kepada penceramah siapapun. Sebelum berceramah, cek dan dicek dengan Al-Quran agar tidak menyesatkan umat dan tidak menimbulkan jariah dosa pada penceramahnya. Sekali lagi, saya mohon maaf, harus tegas, ini karena kebenaran. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.